Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Andi Slowibo di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Ada sebuah pot, mereknya nanti saya tunjukin di deskripsi aja ya, biar nggak kena dolar kuning. Soalnya kalau barang-barang kayak gini diupload di channel tuh biasanya malah kena dolar kuning. Tapi nggak warning sih. Ini sengaja saya betulin lagi pemirsa karena ada kerusakan yang lain. Sementara ini saya tunjukin ke pemirsa, dia bisa dicas. Lampunya warna kuning, nunjukin informasi tertentu. Informasi apa ya? Informasi bahwa baterainya udah lowbat. Jadi kalau kita cabut, ya dia pasti mati gitu lampunya. Terus coba ketriknya kita ambil spoolnya ding. Nah, ketrik ya. Ya, ketrik. Ketriknya saya ambil dan di dalam ada spoolnya. Kalau misalnya kita lihat di dalam ini pemirsa kan ada 3 buah pin. Nah, pin yang tengah ini ternyata ndelesep. Kalau ditarik bisa sih. Cuman khawatir malah bakal ngerusak karena harus dijepit. Jadi supaya nggak rusak, kita harus buka dulu potnya dengan cara ambil cutter atau pick gitar boleh juga, atau penyongkel casing untuk handphone bisa juga. Kalau nggak ada itu semua, pakai cutter aja seperti ini, tapi dijongkel pelan-pelan, jangan sampai menggores karena nanti bisa jadi jelek. Nah, seperti ini kita congkel casingnya, terus kita tarik pelan-pelan. Biasanya sih ada beberapa lem yang masih nempel di sini, double tip sih biasanya. Kita bisa lihat baterainya pemirsa. Baterainya kayak baterai 9 volt yang dijual di swalayan-swalayan. Dan ini ada 2 buah kabel. Kabel ini adalah kabel positif dan negatif untuk ngecasnya. Karena baterainya nggak bisa ditarik. Soalnya kalau ditarik nanti bakal rusak, casingnya tergores atau sobek plastiknya. Jadi satu sisi lagi kita mau buka. Sebelum itu saya mau buka dulu 4 buah skrup yang ada di dalam sini. Ini pakai obeng bintang. Jadi kalau misalnya pemirsa mau betulin pot, jangan lupa pakai obeng bintang. Biasanya sih dia pakai obeng bintang ya. Karena apa pakai obeng bintang tuh biasanya orang jarang punya pemirsa kecuali teknisi. Soalnya obeng-obeng yang umum itu obeng minus sama obeng plus. Skrupnya kumpulin dulu di tempat yang aman karena skrupnya ini kecil-kecil banget. Di dalam tuh warnanya udah agak-agak kuning kayak gitu. Mungkin itu bekas uap dari liquid yang dimasukin ke dalam ketriknya ya pemirsa. Skrup ini, skrup yang ngencangin mesin dengan bodi pemirsa. Dulu di video sebelumnya soal pot juga yang mereknya sama. Dulu pernah rusak kayak gini juga, cuman pinnya nggak ndelesep, nggak mendelep, tapi dia nggak bisa dipakai buat dibuat hobi. Artinya nggak keluar asapnya. Padahal liquidnya ada, terus spoolnya juga ada. Ternyata dia bakal sembuh setelah diganti spool. Gitu ceritanya. Bentar ya, saya balik lagi ke video. Sekitar 4 buah skrup yang udah saya buka. Sekarang tinggal saya tekan sedikit dari arah atas sambil didorong ke arah luar seperti ini. Kalau misalnya bisa dicongkel, congkel aja tapi jangan sampai ngerusak barangnya. Kalau misalnya masih nggak bisa juga,
kita putuskan aja deh untuk buka casing yang berlawanan dengan casing yang tadi kita lepas. Dua-duanya casingnya udah saya lepas dan saya bisa narik baterainya dan mesinnya dengan mudah seperti ini. Begitu saya tarik, ternyata pin tengahnya sembuh tuh. Malah balik normal pula dia. Untuk menjaga supaya dia tetap sembuh, kita bisa bersihin pakai cairan pembersih ya, pemirsa. Kalau nggak ada pakai thinner aja, tapi thinner yang tertentu, nggak semua thinner bisa dipakai buat ngebersihin. Kalau misalnya pengen tahu thinner itu thinner apa, komentar aja atau pemirsa klik langganan deh. Tapi jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman yang pemirsa. Plastik yang menghalangi liquid untuk masuk ke mesin udah saya lepas karena kita akan membersihkan liquid yang ada di bawah karet, bukan plastik deh, karet ya. Ini kalau kita tekan seperti ini dia bakal mental karena di dalamnya itu ada per kayak jarum untuk mengikat tali jam tangan itu loh pemirsa. Sama prinsip kerjanya sama seperti itu. Supaya dia mental lagi, supaya dia balik lagi, supaya dia bisa normal pernya atau pegasnya, kita semprot sedikit pakai cairan pembersih. Terus kita tekan-tekan sampai kira-kira kotoran-kotoran yang ada di dalam itu hilang. Kalau kayak gini sih mesinnya biasanya nggak rusak pemirsa, karena awet. Biasanya yang paling sering rusak itu spoolnya, karena spool kan berhubungan langsung sama api. Listrik dan api itu ada di dalam spool. Itulah yang akhirnya memperlambat usia spool. Mempercepat ding. Mempercepat usia spool. Spoolnya cepat mati. Jadi kalau spoolnya mati, pot seperti ini kalau kita tekan, yang untuk merek yang sama ya, kalau kita tekan dia bakal berkedip 4 kali. Artinya dia nggak mau ngebaca spool. Misalnya nih, udah bersih, kita tinggal pasang aja lagi. Tapi jangan lupa, karetnya dipasang juga. Nanti udah dipasang, rupanya karetnya belum dipasang. Nah, ini dia karetnya. Karetnya persegi panjang, ada lubang-lubangnya. Kita pasang yang rapat seperti ini ya, supaya liquidnya nggak masuk ke dalam mesin. Soalnya kalau masuk ke dalam mesin, mesinnya bisa rusak. Habis itu, masukin aja ke sini. Oh iya, pemirsa kalau misalnya pengen beli-beli merchandise dari teknisi digital atau dari manajemen teknisi digital, pemirsa klik aja iklan yang muncul di bawah video ya, karena itu adalah toko saya. Kopi O namanya. Selain selain mendelep pin tengahnya itu, ternyata pot ini juga baterainya habis total pemirsa. Jadi harus kita cas dulu. Tuh, ini kan kalau kita tekan-tekan nggak kedip-kedip sama sekali nih. Coba katriknya kita pasang yang masih ada spool di dalamnya. Tuh. Kalau spoolnya dipasang, dia bakal kedip pemirsa. Kedip terus mati perlahan. Cuman sayangnya itu, dia kedip 4 kali warna putih. Itu menandakan spoolnya harus minta diganti dengan yang baru. Saya mau cari spool dulu. Kalau misalnya ada, nanti bakal saya pasang. Dan pasti sembuh kok. Ini dia spoolnya.
Tuh, kita lihat 1,4 ohm resistansinya. Nah, cara benerin port yang pinnya itu mendelep atau masuk ke dalam, bahasa Indonesianya kayak gitu doang pemirsa, nggak susah. Jadi kalau misalnya pemirsa punya pot dan rusaknya hampir sama, tonton aja terus dan ikuti step by step video ini. Terima kasih pemirsa sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Assalamualaikum.